Mulai 1 Mei, aturan baru ATM untuk usia 60 plus di Indonesia akan mulai berlaku dan bisa mengubah cara banyak orang mengambil uang tanpa mereka sadari. Jadi, jangan lewatkan video ini, karena saya akan jelaskan apa yang berubah, siapa yang terdampak, dan apa yang harus dilakukan sebelum terlambat. Dan kalau Anda ingin terus dapat info penting seperti ini, khusus untuk Indonesia, tekan subscribe sekarang karena channel ini fokus hanya untuk update yang benar-benar berdampak di kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan, Anda sudah memasuki usia 60 tahun. Tubuh sudah tidak sekuat dulu, tapi semangat untuk menjaga keuangan keluarga tetap membara. Setiap bulan, Anda rutin pergi ke ATM, menarik uang untuk kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, atau sekedar menyimpan sedikit untuk keperluan mendadak. Rutinitas itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan terasa sangat biasa. Tapi mulai 1 Mei ini, sesuatu berubah. Aturan baru telah diberlakukan, dan jika Anda tidak tahu soal ini, Anda bisa terkejut saat berdiri di depan mesin ATM dan mendapati transaksi Anda ditolak, dibatasi, atau bahkan akun Anda terkena pembekuan sementara. Ini bukan cerita menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan yang harus Anda pahami sekarang, sebelum terlambat. Pemerintah dan otoritas perbankan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru yang secara khusus menyentuh kelompok nasabah berusia 60 tahun ke atas. Kebijakan ini lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari kekhawatiran yang sangat nyata, yaitu meningkatnya kasus penipuan dan kejahatan keuangan yang menyasar lansia. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kelompok usia lanjut menjadi target utama para penipu, baik melalui telepon, media sosial, hingga modus tatap muka langsung. Mereka dijanjikan investasi menggiurkan, diminta mentransfer uang dengan alasan darurat keluarga, atau bahkan dipaksa menarik uang tunai di bawah tekanan psikologis. Jumlah kerugian yang dialami lansia akibat penipuan finansial ini mencapai angka yang mengejutkan, dan pemerintah akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya ada perlindungan yang lebih sistematis. Namun perlindungan ini datang dengan konsekuensi yang harus Anda pahami secara menyeluruh. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pembatasan penarikan uang tunai harian melalui ATM bagi nasabah berusia 60 tahun ke atas. Sebelumnya, batas penarikan tunai per hari ditentukan oleh jenis rekening dan kartu yang Anda miliki. Bisa mencapai 2 juta, 5 juta, bahkan lebih tergantung pada kategori kartu Anda. Sekarang, untuk kelompok usia ini, beberapa bank telah menetapkan batas yang lebih ketat dan prosedur verifikasi yang lebih panjang. Artinya, jika Anda terbiasa menarik uang dalam jumlah besar sekaligus, Anda mungkin akan mendapati bahwa transaksi Anda tidak bisa diproses seperti biasa. Yang menarik, kebijakan ini tidak seragam di semua bank. Setiap lembaga perbankan diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan lansia ini sesuai dengan sistem dan kapasitas mereka masing-masing. Namun tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan bank-bank lainnya mungkin memiliki detail aturan yang sedikit berbeda satu sama lain. Inilah mengapa sangat penting bagi Anda atau bagi keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun untuk langsung menghubungi bank tempat Anda menabung dan meminta penjelasan detail mengenai perubahan apa saja yang berlaku untuk rekening Anda secara spesifik. Selain pembatasan penarikan, ada juga perubahan pada mekanisme verifikasi identitas. Banyak bank kini menerapkan sistem pengenalan wajah atau verifikasi biometrik yang lebih ketat, khusus untuk nasabah lansia, terutama untuk transaksi di atas nominal tertentu. Ini berarti ATM yang biasanya hanya meminta PIN 6 digit, kini mungkin juga dilengkapi dengan kamera pengenal wajah. Di beberapa cabang tertentu, jika sistem mendeteksi bahwa wajah yang terekam tidak cocok dengan data yang tersimpan, misalnya karena perubahan penampilan yang signifikan akibat usia atau kondisi kesehatan, transaksi akan ditunda dan Anda akan diminta datang ke kantor cabang dengan membawa kartu identitas asli. Bagi sebagian orang, prosedur ini mungkin terasa berlebihan. Tapi mari kita lihat dari sisi lain.
Ada banyak kasus di mana lansia dipaksa atau ditipu untuk menarik uang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk sayangnya oleh orang-orang yang mereka kenal sendiri. Sistem verifikasi yang lebih ketat ini dirancang sebagai lapisan pelindungan tambahan, sehingga setiap transaksi benar-benar dilakukan atas kemauan dan kesadaran penuh sang pemilik rekening. Meskipun kadang kerasa merepotkan, tujuan utamanya adalah melindungi uang yang sudah Anda kumpulkan susah payah selama puluhan tahun. Perubahan besar lainnya menyangkut transfer antar bank dan pengiriman uang online. Jika sebelumnya Anda bisa bebas mentransfer uang ke nomor rekening manapun tanpa batas waktu tunggu. Kini, untuk nasabah berusia 60 tahun ke atas, transfer ke rekening baru yang belum pernah menjadi tujuan transaksi sebelumnya akan melewati proses penundaan selama 1 kali 24 jam. Jeda waktu ini disebut sebagai cooling period atau masa jeda, dan dirancang khusus agar jika Anda sedang dalam kondisi tertekan atau sedang ditipu, ada waktu yang cukup untuk berpikir ulang atau untuk pihak bank menghubungi Anda guna memastikan transaksi tersebut memang atas kehendak Anda sendiri. Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang merasa lega karena merasa lebih terlindungi. Ada pula yang merasa kesal karena merasa kebebasan finansial mereka terbatas. Beberapa pensiunan yang sudah sangat mandiri dan melek teknologi merasa kebijakan ini justru merepotkan, terutama ketika mereka ingin melakukan transaksi cepat untuk keperluan bisnis kecil-kecilan atau investasi. Perasaan itu sangat dapat dimengerti. Tapi yang terpenting adalah memahami bahwa kebijakan ini bukan hukuman, melainkan sebuah bentuk perhatian yang terstruktur dari sistem keuangan kepada kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan finansial. Lalu, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Pertama dan paling penting, pergilah ke kantor cabang bank Anda dalam waktu dekat. Jangan tunda. Tanyakan langsung kepada petugas mengenai kebijakan baru ini dan bagaimana penerapannya terhadap rekening Anda secara spesifik. Pastikan data diri Anda di bank, termasuk nomor telepon aktif, alamat email, dan foto identitas terbaru, sudah terbarui. Karena salah satu komponen penting dari sistem perlindungan baru ini adalah kemampuan bank untuk menghubungi Anda secara cepat ketika ada transaksi yang mencurigakan. Jika nomor telepon yang terdaftar sudah tidak aktif atau email Anda sudah lama tidak digunakan, sistem peringatan dini itu tidak akan berfungsi optimal untuk melindungi Anda. Kedua, bicarakan kebijakan ini kepada anggota keluarga Anda. Jika Anda memiliki orang tua, kakek, nenek, atau sanak saudara yang sudah memasuki usia 60 tahun, ambillah waktu untuk duduk bersama mereka dan menjelaskan perubahan ini secara perlahan dan sabar. Banyak lansia yang tidak terbiasa dengan perubahan prosedur perbankan, dan kebingungan saat di depan mesin ATM bisa menjadi pengalaman yang sangat membuat stres, terutama jika ada antrean di belakang mereka. Dengan mempersiapkan mereka terlebih dahulu, Anda membantu mereka merasa lebih percaya diri dan tidak panik ketika menghadapi prosedur baru ini di lapangan. Ketiga, pertimbangkan untuk mendaftarkan diri ke layanan mobile banking yang sudah diperbarui. Banyak bank kini menawarkan fitur khusus dalam aplikasi mereka yang dirancang dengan tampilan lebih sederhana dan lebih mudah digunakan oleh lansia. Dengan huruf yang lebih besar, navigasi yang lebih intuitif, dan fitur bantuan yang lebih mudah diakses. Lewat aplikasi ini, Anda juga bisa memantau setiap aktivitas rekening secara real-time, sehingga jika ada transaksi yang tidak Anda kenali, Anda bisa segera melapor. Transparansi informasi rekening ini adalah salah satu alat perlindungan terkuat yang bisa Anda manfaatkan. Keempat, waspadai penipuan yang justru memanfaatkan momen kebijakan baru ini. Sudah mulai beredar laporan mengenai oknum-oknum yang menghubungi warga lanjut usia melalui telepon, mengaku sebagai petugas bank, dan mengatakan bahwa mereka perlu memperbarui data atau melakukan aktivasi ulang rekening sebelum kebijakan baru berlaku. Mereka kemudian meminta PIN, kode OTP, atau meminta nasabah untuk mentransfer uang ke rekening tertentu sebagai bagian dari proses verifikasi. Ini adalah penipuan. Bank tidak pernah meminta PIN atau kode OTP Anda melalui telepon atau pesan teks. Jika Anda menerima telepon semacam ini,
tutup segera dan hubungi langsung nomor resmi bank Anda yang tertera di belakang kartu ATM Anda. Kelima, pahami bahwa Anda memiliki hak untuk meminta pengecualian atau penyesuaian. Kebijakan ini memang dirancang secara umum, tapi setiap nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda adalah seorang pensiunan yang aktif dalam kegiatan usaha dan membutuhkan fleksibilitas transaksi yang lebih tinggi, Anda bisa mendatangi bank dan mengajukan permohonan penyesuaian limit. Tentunya dengan melalui proses verifikasi dan persetujuan yang ditetapkan oleh bank. Tidak semua permohonan akan dikabulkan, tapi setidaknya Anda punya jalur resmi untuk menyampaikan kebutuhan Anda. Kita perlu berbicara juga soal dampak psikologis dari kebijakan ini. Bagi banyak lansia, kemampuan untuk mengelola uang mereka sendiri secara mandiri adalah bagian dari harga diri dan rasa percaya diri. Ketika tiba-tiba ada pembatasan, ada prosedur tambahan, ada sistem yang seolah-olah mempertanyakan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan finansial sendiri, sebagian dari mereka merasa tersinggung atau bahkan merasa dikecilkan. Perasaan ini sangat wajar dan manusiawi. Penting bagi keluarga dan masyarakat sekitar untuk mendampingi para lansia dalam masa transisi ini dengan penuh hormat, bukan dengan sikap menggurui atau merendahkan. Mereka tetap adalah individu dewasa yang berhak mendapat penjelasan lengkap dan perlakuan bermartabat dari pihak bank maupun dari keluarga mereka sendiri. Sebaliknya, ada juga lansia yang justru merasa sangat lega dengan kebijakan ini. Terutama mereka yang pernah menjadi korban penipuan atau yang pernah hampir kehilangan tabungan hidup mereka karena kejahatan finansial. Bagi mereka, sistem perlindungan yang lebih ketat ini terasa seperti pelukan perlindungan yang sudah lama mereka nantikan. Dan memang, jika kita melihat statistik secara jujur, kelompok usia lanjut adalah yang paling sering dirugikan dalam kasus penipuan finansial di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kerentanan ini bukan karena mereka bodoh atau tidak waspada, melainkan karena para penipu memang secara khusus mempelajari cara-cara manipulasi yang paling efektif terhadap psikologi lansia, termasuk memanfaatkan rasa percaya, kebiasaan mematuhi otoritas, dan kecemasan terhadap keselamatan keluarga. Satu hal yang juga perlu Anda ketahui adalah bahwa kebijakan ini akan terus berkembang. Ini bukan aturan final yang akan bertahan persis sama selama bertahun-tahun ke depan. Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan, meningkatnya literasi digital di kalangan lansia, dan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah dan OJK, kebijakan ini kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, penting untuk tetap terhubung dengan informasi terbaru dari bank Anda, entah melalui kunjungan langsung ke cabang, melalui aplikasi, atau melalui newsletter resmi yang dikirimkan bank kepada nasabahnya. Jangan bergantung sepenuhnya pada informasi dari media sosial, karena tidak semua yang beredar di sana akurat dan terverifikasi. Mari kita juga berbicara sedikit tentang konteks yang lebih besar. Indonesia sedang menghadapi perubahan demografis yang signifikan. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas terus meningkat setiap tahunnya. Dan diperkirakan pada tahun 2035, 1 dari 8 orang Indonesia akan berada dalam kelompok usia lanjut. Ini adalah perubahan yang memiliki implikasi besar terhadap sistem keuangan, sistem kesehatan, dan struktur sosial masyarakat kita secara keseluruhan. Kebijakan perlindungan finansial untuk lansia yang baru ini adalah salah satu langkah kecil namun penting dalam perjalanan panjang membangun ekosistem yang lebih ramah lansia di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Australia, sistem perlindungan keuangan untuk lansia sudah jauh lebih matang dan terintegrasi. Ada layanan konsultasi keuangan khusus lansia, ada sistem peringatan dini yang canggih, ada program edukasi finansial yang menjangkau komunitas-komunitas lansia di seluruh penjuru negeri. Indonesia masih dalam tahap awal membangun ekosistem ini, dan kebijakan ATM yang baru ini bisa dilihat sebagai salah satu bata pertama dari bangunan perlindungan yang jauh lebih besar yang sedang dibangun secara bertahap. Jika Anda adalah anak atau cucu dari seseorang yang berusia 60 tahun ke atas,
ada peran yang sangat penting yang bisa Anda mainkan. Jadilah jembatan informasi yang terpercaya bagi mereka. Dunia perbankan digital memang terus berubah dengan cepat, dan tidak semua perubahan itu mudah diikuti oleh mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Tapi dengan kesabaran dan komunikasi yang baik, Anda bisa membantu mereka navigasi perubahan ini tanpa rasa takut atau kebingungan yang berlebihan. Temani mereka saat pertama kali berhadapan dengan prosedur baru di ATM. Bantu mereka memperbarui data di bank. Ajarkan mereka cara menggunakan fitur notifikasi di aplikasi perbankan. Tindakan-tindakan kecil ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan dan ketenangan pikiran mereka. Dan untuk Anda yang kini berusia 60 tahun ke atas dan sedang menyaksikan video ini, izinkan kami menyampaikan satu pesan dengan sepenuh hati. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda untuk membangun kehidupan yang layak. Tabungan yang ada di rekening Anda adalah buah dari kerja keras, pengorbanan, dan kebijaksanaan yang Anda tunjukkan selama puluhan tahun. Anda berhak untuk menikmati masa tua dengan tenang, tanpa rasa khawatir bahwa ada pihak yang akan mencuri atau menipu Anda. Kebijakan baru ini mungkin sesekali terasa merepotkan, tapi tujuannya adalah memastikan bahwa uang Anda tetap aman dan bahwa Anda tetap memegang kendali penuh atas keuangan Anda sendiri. Pahami hak-hak Anda. Tanyakan apa yang tidak Anda mengerti kepada pihak bank, dan jangan ragu untuk meminta bantuan keluarga atau orang-orang terpercaya di sekitar Anda. Akhirnya, apapun perubahan yang terjadi di sistem perbankan, satu prinsip yang tidak pernah berubah adalah ini. Tidak ada pihak manapun, termasuk bank, petugas pemerintah, bahkan anggota keluarga sekalipun, yang berhak memaksa atau menekan Anda untuk melakukan transaksi keuangan yang tidak Anda kehendaki. Jika Anda pernah merasa dipaksa, ditekan, atau dimanipulasi dalam hal keuangan, laporkan segera kepada pihak bank dan jika perlu kepada pihak berwajib. Suara Anda penting, keselamatan finansial Anda penting, dan dengan memahami kebijakan baru ini secara menyeluruh, Anda sudah mengambil langkah pertama yang sangat berani untuk melindungi diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai.